Ahli ITUI bocorkan lokasi Harun Masiku. Hasto Kusnadi terpantau. Ahli ITUI beberkan lokasi Harun Masiku dan Hasto saat OTT KPK lewat data telepon. Jakarta, 8 Januari 2020. Hari itu seharusnya menjadi hari biasa. Tapi tidak untuk Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Mereka bersiap menggelar operasi tangkap tangan, OTT, yang mengincar dua tokoh penting dalam skandal dugaan suap pergantian antar waktu, PAW, anggota DPR RI 2019 hingga 2024. Tokoh pertama, Harun Masiku, calon legislatif gagal dari PDIP. Tokoh kedua, Hasto Kristianto, sekjen partai yang katanya partai wong cilik tapi hobi bermain di lorong kekuasaan yang gelap. Dan seperti cerita sinetron jam prime time yang tak masuk akal tapi tetap saja ditonton jutaan orang, kisah ini bergulir liar dengan skrip yang tidak pernah selesai. Harun Masiku lenyap, menguap, entah dibawa angin surga atau pelindung dari dunia yang tak kasat mata, katanya. Tapi semua itu mulai mengerucut, satu persatu puzzle dibuka dalam persidangan dugaan perintangan penyidikan yang menyeret Hasto ke meja hijau. Persidangan yang diisi dengan drama, alibi penuh komedi, dan tentu saja bumbu retorika dari tim pembela yang lebih cocok jadi penulis fiksi daripada pengacara. Yang membuat alur cerita ini makin segar adalah kehadiran seorang ahli teknologi informasi dari Universitas Indonesia, Bob Hardian Syahbudin. Latar belakangnya jelas, tidak seperti Hasto yang latar belakangnya berubah-ubah sesuai keperluan panggung. Bob hadir bukan untuk membuat opini, tapi untuk menunjukkan data. Bukan asumsi, tapi bukti. Ia menjelaskan detail call detail record, CDR. Sebuah data telekomunikasi yang secara teknis mencatat aktivitas telepon dan posisi berdasarkan sinyal BTS. CDR ini ibarat CCTV digital yang tidak bisa disuap, tidak bisa diajak ngopi sore di kantor DPP, dan tentu saja tidak bisa dihilangkan oleh staf bernama Kusnadi. Menurut data Bob, pada 8 Januari 2020, nomor 081 yang diyakini milik Harun Masiku terdeteksi berada di Batusari, Kebonjeruk, Jakarta Barat, pada pukul 16.12 waktu Indonesia Barat. Lokasi ini bukan sekadar titik peta, tapi petunjuk penting bahwa Harun belum keluar negeri pada hari itu. Jadi siapa yang menyebarkan cerita bahwa Harun sudah terbang ke Singapura? Mungkinkah itu buah bibir dari dapur propaganda DPP? Atau hanya kebohongan kecil dari tim kreatif yang terinspirasi dari film Bourne Identity? Lalu, pergerakan tak kalah mencurigakan ditemukan dari nomor yang diyakini milik Hasto. Data CDR menunjukkan ia berada di 3 lokasi penting: Jalan Diponegoro, pusat kantor DPP PDIP, parkir GCC, dan Jalan Nasional Gelora Tanah Abang. Dari sekilas, ini terlihat seperti rute seorang pejabat sibuk yang ingin menghadiri berbagai agenda penting. Tapi jangan salah. Data menunjukkan bahwa setelah jam 16.32, handphone Hasto dan stafnya, Kusnadi, bergerak menuju Menara Kompas. Bukan untuk wawancara atau konferensi pers, melainkan hanya Tuhan dan jaksa yang tahu. Dan inilah klimaksnya. Antara pukul 18.29 sampai pukul 19.32 WIB, keduanya terdeteksi di PTIK, Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian. Loh, apa urusan seorang sekjen partai dan stafnya mondar-mandir di kampus polisi malam-malam? Belajar hukum pidana? Mengikuti kelas etika politik? Atau sedang bertemu seseorang yang bisa membantu menenangkan suasana? Kalau ini drama Korea, tentu momen ini akan diiringi musik minor yang menegangkan. Tapi ini Indonesia, jadi kita iringi saja dengan dangdut koplo, karena yang terjadi sungguh lucu dan menyedihkan sekaligus. Bayangkan, seseorang yang punya tanggung jawab moral atas kader partainya, justru terindikasi aktif dalam manuver menghalangi penegak hukum. Alih-alih membantu KPK, Hasto malah tampak seperti menyusun skenario alternatif. Dan parahnya, staf pribadinya ikut serta, seperti Robin kecil yang setia menemani Batman-nya. Masih belum cukup? CDR juga melacak nomor milik Nur Hasan, seorang satpam yang bekerja di tempat Hasto biasa berkantor. Bukan tokoh utama memang, tapi perannya penting. Nur Hasan diketahui menghubungi Harun Masiku sebelum sang caleg menghilang. Dan seperti kisah kriminal kelas 2,
Nur Hasan juga terdeteksi berada di sekitar PT IKA malam itu. Bukan kebetulan lagi ini, Pak. Ini orkestrasi. Ini bukan satpam nyasar. Ini sinyal kuat bahwa ada koordinasi dan komunikasi sebelum Harun Masiku menjadi buronan abadi negeri ini. Dalam persidangan, semua data ini tidak dibantah. Yang muncul justru alibi-alibi yang kalau dicerna baik-baik, lebih pantas masuk acara stand-up komedi ketimbang catatan pengadilan. Tim kuasa hukum Hasto mencoba menampilkan narasi bahwa semua ini kebetulan. Bahwa Hasto tidak tahu apa-apa. Bahwa Kusnadi cuma staf yang tidak paham hukum. Dan bahwa Harun Masiku hanyalah kelelawar politik yang terbang sendiri tanpa arahan. Sayangnya, kita bukan hidup di negeri dongeng. Publik tidak bodoh. Rakyat tidak buta. Siapapun yang melihat data pergerakan telepon ini pasti akan menarik simpulan yang sama, ada sesuatu yang sangat busuk di balik manuver PDIP saat OTT itu berlangsung. Dan Hasto berada tepat di tengah-tengahnya. Komedi makin jadi ketika Hasto bersikukuh bahwa dirinya tidak pernah menghalangi penyidikan. Bahwa ia tidak tahu menahu soal keberadaan Harun. Tapi bukti digital tidak bisa dibantah dengan pidato ideologis. CDR tidak bisa didebat dengan retorika perjuangan wong cilik. Apalagi kalau fakta di lapangan menunjukkan kader-kader PDIP malah sibuk menghilangkan jejak, bukannya membantu penegakan hukum. Dan yang lebih konyol lagi adalah cara partai membela diri. PDIP menyatakan ini semua adalah konspirasi. Bahwa mereka dikriminalisasi. Bahwa ini serangan terhadap demokrasi. Padahal yang dilawan oleh KPK bukanlah partai, tapi praktik kriminal yang kebetulan bersarang di tubuh partai itu. Ini seperti maling yang teriak dizalimi ketika polisi datang menyita barang bukti. Atau lebih tepat lagi, seperti orang yang buang hajat di ruang tamu, lalu marah karena lantainya dipel pakai disinfektan. Lalu di mana Harun sekarang? Pertanyaan itu masih menggantung, seperti layangan putus yang tidak pernah ditemukan talinya. Tapi kita tahu satu hal, keberadaannya tidak akan jauh dari mereka yang pada malam 8 Januari 2020 berada di PT IKA. Bukan untuk laporan, bukan untuk latihan, tapi untuk menyiapkan sebuah pelarian. Kini, dengan data CDR yang gamblang, semua jalan menuju satu kesimpulan. Bahwa Hasto dan kroninya setidaknya tahu, atau lebih parah, terlibat dalam pelolosan Harun Masiku. Dan bila ini benar, maka yang sedang kita hadapi bukan sekadar kasus suap, tapi pembusukan sistem hukum dari dalam. Bukan hanya intervensi, tapi sabotase terhadap keadilan. Lantas, akankah publik terus dibohongi dengan narasi perjuangan partai, sementara mereka yang justru merusak hukum terus berkeliaran bebas, berpidato tentang moralitas, dan selfie dengan jargon nasionalisme? Ataukah inilah saatnya kita katakan, cukup? Bahwa di balik segala drama dan akrobat politik ini, kebenaran akan tetap punya tempat. Bahwa tidak peduli seberapa licin seseorang melarikan diri, data digital akan tetap berbicara. Dan bahwa satu hari nanti, Harun Masiku akan tertangkap, entah oleh hukum, atau oleh sejarah. Dan ketika hari itu tiba, kita semua berhak tertawa. Tertawa bukan karena lucu, tapi karena akhirnya komedi gelap ini mendapatkan akhir yang pantas. Sunyi Jakarta Barat, BTS bicara tanpa banyak syarat. Seloho Arwadud itu tak bisa lari, karena Tata tak pernah berkhianat. Ada nama yang dulu bersinar, kini lari seperti pencuri pasar. Singa bilang dia belum terbang, tapi bibir bilang sudah hilang. Hasto, oh Hasto, di mana moromu bersembunyi? Saat rakyat tanya kau pandai berdiplomasi, tapi data tak bisa kau suap atau janji. Hasto, oh Hasto, apa yang kau jaga malam itu? Bukan hukum, bukan malu, tapi jejak seorang yang kau bantu lesapkan dulu. Pakai JCC, gelora
bicara Tanah Abang. Jejakmu menari tak pernah hilang. Menara Kompas bukan tempat suci, bahkan pika pun tak bisa bersih dari drama ini. Stafmu bilang tak tahu apa-apa, tapi sinyal sapam pun ikut bicara. Nur Hasan bukan siapa-siapa, tapi kenapa dia tahu rutenya? Kau teriak demokrasi saat kau sembunyikan konspirasi. Bicara soal wong cilik, sementara keadilan kau buat jadi lelucon publik. Hasto, di mana moralmu bersembunyi? Saat rakyat tanya kau pandai berdiplomasi, tapi data tak bisa kau suap atau janji. Hasto, apa yang kau jaga malam itu? Bukan hukum, bukan malu, tapi jejak seorang yang kau bantu lesahkan dulu. Pak teriak demokrasi saat kau sembunyikan konspirasi. Bicara soal wong cilik, sementara keadilan kau buat jadi lelucon publik. Digital tak pernah tidur, CDR bukan camama di mimbar. Harun mungkin kabur, tapi kebenaran tak akan gentar. Hasto, bukan soal partai, ini soal nurani. Kau ubah hukum jadi sandiwara pagi, dan rakyat cuma disuguhi drama basi. Hasto, sejarah sedang mencatat diam-diam bahwa saat malam itu kau berpura-pura tenang. Negeri kehilangan satu lagi harapan. Tertawalah selagi bisa, tapi kelak kami tertawa karena kau dibuka. Bukan oleh lisan, tapi oleh data yang kau kira tak bisa bicara. Sunyi Jakarta Barat, BTS bicara tanpa banyak syarat. Selo overload itu tak bisa lari, karena data tak pernah berkhianat. Ada nama yang dulu bersinar, kini lari seperti pencuri pasar. Sinyal bilang dia belum terbang, tapi bibir bilang sudah hilang. Hasto, di mana moralmu bersembunyi? Saat rakyat tanya kau pandai berdiplomasi, tapi data tak bisa kau suap atau janji. Hasto, apa yang kau jaga malam itu? Bukan hukum, bukan malu, tapi jejak seorang yang kau bantu lesapkan dulu. Akhirnya sisi gelora Tanah Abang, jejakmu menari tak pernah hilang. Menara Kompas bukan tempat suci, bahkan pikir pun tak bisa bersih dari drama ini. Stafmu bilang tak tahu apa-apa, tapi sinyal sepam pun ikut bicara. Nur Hasan bukan siapa-siapa, tapi kenapa dia tahu rutenya? Kau teriak demokrasi saat kau sembunyikan konspirasi. Bicara soal wong cilik, sementara keadilan kau buat jadi lelucon publik. Moralmu bersembunyi saat rakyat tanya kau pandai berdiplomasi, tapi data tak bisa kau suap atau janji. Hasto, apa yang kau jaga malam itu? Bukan hukum, bukan malu, tapi jejak seorang yang kau bantu lesapkan dulu. Pakai jejak gelora karena abang-babang, tak tidak oleh lisan, tapi oleh data yang kau kira tak bisa bicara. Tapi data yang bicara. Apa yang kau jaga malam itu? Bukan hukum, bukan malu, tapi jejak seorang yang kau bantu lesapkan dulu.
Parkir JCC, Gelora Tanah Abang. Jejakmu menari, tak pernah hilang. Menara Kompas, bukan tempat suci. Bahkan PIK pun tak bisa bersih dari drama ini. Stafmu bilang tak tahu apa-apa, tapi sinyal satpam pun ikut bicara. Nur Hasan bukan siapa-siapa, tapi kenapa dia tahu rutenya? Kau teriak demokrasi saat kau sembunyikan konspirasi. Bicara soal wong cilik, sementara keadilan kau buat jadi lelucon publik.